Di sebuah hutan tropis yang subur, hiduplah seekor kancil yang cerdik bernama Kano. Kano adalah kancil muda yang pintar dan selalu mendengarkan nasihat dari orang tua dan sesama hewan hutan. Suatu hari, saat Kano sedang mencari makan di pinggir hutan, dia mendengar suara gaduh di dalam hutan. Ketika dia mendekat, dia melihat seekor monyet nakal bernama Miko, sedang memanjat pohon yang sangat tinggi. Meskipun banyak hewan lain yang sudah memberinya nasihat untuk tidak melakukan itu karena pohon itu berbahaya, tetapi Miko tidak menghiraukannya. Kano memanggil Miko dengan khawatir. "Hai, Miko. Turunlah dari pohon itu sangat berbahaya." Miko menyahut, "Tidak perlu khawatir, Kano. Aku adalah monyet yang hebat, aku bisa melakukan apapun yang aku mau." Kano lalu berkata, "Tapi, Miko, kamu harus mendengarkan nasihat dari yang lebih tua dan berpengalaman. Turunlah sekarang sebelum terlambat." Miko tetap tidak mendengarkan dan memanjat lebih tinggi lagi. Tiba-tiba, cabang tempat Miko berpegangan patah, membuatnya terjatuh dari pohon dengan keras. Kano segera mendekati dan membantu Miko yang terluka. "Miko, aku sudah bilang padamu untuk mendengarkan nasihat. Sekarang, bagaimana perasaanmu?" kata Kano. Miko menatap Kano dengan raut wajah yang menyesal. Miko berkata, "Aku sangat menyesal, Kano. Aku tahu sekarang bahwa kamu dan yang lainnya memberikan nasihat itu untuk kebaikanku." Mereka pun lalu berpisah. Satu malam, ketika hutan diselimuti kegelapan, suara jeritan memecah keheningan malam. Kano segera menyadari bahwa suara itu berasal dari dekat sungai. Dia bergegas ke sana dan menemukan Miko yang terjebak di tepi sungai yang deras. Kano bertanya, "Miko, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa berada di sini sendirian di tengah malam?" "Aku terlalu sombong, Kano. Aku berpikir aku bisa menyeberangi sungai ini sendiri, tapi aku salah. Sekarang aku tidak bisa bergerak lagi dan air semakin meninggi," kata Miko. Lalu Kano mengulurkan kakinya untuk menolong Miko, sampai akhirnya Kano berhasil menyelamatkan Miko. Namun, Miko terluka dan lemah akibat kejadian tersebut. Miko, dengan penuh penyesalan, berjanji pada Kano dan pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi lebih bijaksana dan berhati-hati di masa depan. "Aku sangat bersalah, Kano. Aku belajar pelajaran berharga hari ini. Aku akan mendengarkan nasihat dan menjadi lebih berhati-hati." Kano tersenyum penuh kasih dan mengangkat Miko untuk bersama-sama melangkah ke masa depan. Dari kejadian itu, Miko belajar pelajaran berharga tentang pentingnya mendengarkan nasihat orang lain. Dia juga menyadari betapa berharganya memiliki teman seperti Kano yang selalu peduli dan siap membantunya. Bersama-sama, mereka memperkuat ikatan persahabatan mereka dan menjalani petualangan baru di hutan tropis yang penuh dengan keajaiban dan bahaya. Di dalam hutan yang rimbun dengan pepohonan yang tinggi, matahari bersinar terang, dan suara riang burung-burung membuat suasana menjadi damai. Kano, si kancil yang penuh semangat,
sedang menikmati hari-hari cerahnya dengan berjalan-jalan di sepanjang jalur setapak yang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Dari kejauhan Kano mendengar suara tangisan yang mengganggu kedamaian. Kano mengikuti suara tangisan itu dan menemukan seekor anak ayam bernama Bibis, yang duduk sendirian di bawah pohon besar, dengan bulu-bulu ayamnya yang kusut dan berlinang air mata. "Namaku Kano. Kenapa kamu menangis sendirian di tengah hutan ini? Tahukah kamu kalau hutan ini berbahaya untuk anak kecil?" sapa Kano. Bibis lalu cerita, "Awalnya aku diajak temanku, katanya mau jajan. Tetapi di tengah jalan, tiba-tiba temanku berlari sangat kencang, sehingga aku ketinggalan jauh. Akhirnya aku tersesat. Dan aku tidak tahu jalan ke arah pulang." Kano tersenyum lembut dan menghampiri Bibis. "Baiklah, sekarang kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengantarmu pulang." Kano memimpin jalan dengan hati-hati, mencari jalan pulang yang aman untuk Bibis. Bibis mengikuti Kano dengan penuh kepercayaan, dan wajahnya mulai menunjukkan sedikit kelegaan. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka akhirnya tiba di rumah Bibis. "Ini rumahku, terima kasih banyak atas bantuanmu." Ibu Bibis datang menyambut mereka dengan ekspresi khawatir saat melihatnya. "Bibis, dari mana saja kamu selama ini?" "Aku sangat khawatir," tanya ibunya. Bibis merasa bersalah dan menjelaskan kepada ibunya tentang kejadian yang menimpanya. Ibu Bibis menatap Bibis dengan tegas, sementara Bibis merasa canggung. "Kamu harus lebih berhati-hati. Ibu sudah memberitahumu untuk tidak pergi jauh-jauh." Bibis mengangguk sambil menundukkan kepalanya dengan penyesalan. Kano melihat pertemuan antara Bibis dan ibunya dengan senyum puas di wajahnya. Dia merasa bahagia bisa membantu Bibis pulang ke rumah dengan selamat. Dengan pengalaman itu, Bibis berjanji untuk lebih mendengarkan nasihat ibunya. Petualangan Kano dan Bibis di hutan tidak hanya membawa mereka pulang dengan selamat, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya mendengarkan nasihat orang tua dan menjadi lebih berhati-hati di masa depan. Dan Kano melanjutkan petualangannya dengan semangat yang sama. Suara gemericik air sungai mengalir perlahan di hutan yang rimbun. Burung-burung berkicau riang, menciptakan irama alam yang indah. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, terlihat Kano sedang berlarian melompat-lompat di pinggiran sungai. Setelah letih bermain, Kano merasa lapar dan memutuskan untuk mencari makanan di hutan. Dia berjalan-jalan dan kemudian menemukan banyak buah-buahan yang tergeletak di tanah.
Kano memperhatikan buah-buahan itu dengan rasa lapar yang besar. Wah, menggiurkan sekali buahnya. Aku sudah tidak sabar untuk melahapnya. Tanpa berpikir panjang, Kano langsung memakan buah-buahan tersebut. Namun, yang tidak dia sadari, buah-buahan itu kotor dan terkontaminasi oleh kotoran hewan. Kano dengan rakusnya memakan buah-buahan tersebut tanpa memeriksa apakah bersih atau tidak. Tetapi beberapa saat kemudian, Kano mulai merasa tidak enak badan. Perutnya terasa sakit dan kepala pusing. Kano terlihat duduk termenung di bawah pohon dengan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaknyamanan. Aduh, apa yang terjadi padaku? Perutku sakit sekali, pikir Kano. Kano bingung, dia tidak tahu apa penyebab sakitnya. Sampai akhirnya, seekor tikus bernama Tiko tak sengaja sedang melewati daerah situ. Tiko memergoki Kano yang terbaring lemah di tanah. Tiko bertanya, "Kano, apa yang terjadi? Kau terlihat sakit." Tiko segera mencari bantuan dari teman-teman binatang lain di hutan. Seekor simpanse tua yang bijaksana bernama Samson datang bersamanya. Samson membawa Kano ke sebuah sarang besar di hutan yang dijadikan tempat perawatan bagi hewan-hewan yang sakit atau terluka. Setelah beberapa hari perawatan, Kano merasa semakin baik. Kano duduk di hadapan Samson, menceritakan bagaimana dia memakan buah-buahan yang berserakan di tanah. "Waktu itu aku sangat lapar jadi aku tidak memperhatikan makanan itu," kata Kano. Mendengar cerita Kano, Samson mengangguk paham. Dia lalu menjelaskan kepada Kano, makanan yang terkena kotoran menyebabkannya terkontaminasi bakteri atau kuman. Dan itu bisa membuat tubuh kita sakit. Kita harus hati-hati dalam memilih makanan, pilih yang masih utuh dan segar, dan sebelum dimakan harus dibersihkan atau lebih baik dicuci terlebih dahulu. Sejak itu, Kano belajar dari pengalamannya. Dia berjanji untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan membersihkan makanannya. Dan cerita tentang kesalahannya menjadi pelajaran berharga bagi semua hewan di hutan, tentang pentingnya memilih dan menjaga kebersihan makanan sebelum mengonsumsinya. Kano tersenyum kepada teman-temannya. Sementara mereka berjanji untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya kebersihan makanan. Dan begitulah di hutan yang indah itu, kisah Kano menjadi cerminan bagi semua makhluk di dalamnya. Bahwa kebersihan makanan adalah hal yang sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Di sebuah hutan belantara, tinggal seekor bekantan gemuk bernama Kantan. Kantan sangat doyan akan buah-buahan, terutama buah-buahan yang tumbuh di pohon-pohon tinggi.
Suatu hari, ketika Kantan sedang berjalan-jalan di hutan, ia bertemu dengan seekor badak yang bernama Rafa yang sedang santai di bawah pohon. "Tantan, kenapa kau terlihat begitu cemas?" tanya Rafa dengan lembut. Kantan menghela nafas berat. "Rafa, aku tadi melihat pohon penuh dengan buah rambutan yang lezat di atasnya. Namun, sayangnya aku tidak bisa menaiki pohon itu sendirian. Bisakah kau membantuku? Aku berjanji akan membagi buah-buahan itu denganmu." Rafa tersenyum ramah, "Tentu saja, Kantan, aku akan membantumu." Tanpa ragu, Kantan dan Rafa pun berjalan bersama menuju pohon yang dimaksud. Kantan segera naik ke punggung Rafa. Akhirnya Kantan berhasil menaiki pohon kemudian duduk di salah satu batang pohon itu. Kantan dengan cepat memetik buah rambutan yang menggoda dan mulai menyantapnya dengan lahap. Namun, ia lupa membagikan rambutan itu pada Rafa. Yang ia lemparkan ke bawah hanyalah kulit buahnya saja, bukan buah-buah utuhnya. Rafa merasa kecewa. "Kantan, tadi kamu sudah berjanji akan membagi buah-buah itu denganku." Kantan hanya tersenyum penuh keserakahan. "Maaf, Rafa, aku lupa akan janjiku." Rafa merasa tertipu dan marah. Mereka berdua mulai bertengkar dengan keras. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba datanglah seekor kancil bernama Kano. Dengan bijaksana, Kano mencoba untuk melerai pertengkaran mereka. "Kenapa kalian bertengkar?" tanya Kano dengan penuh keingintahuan. Rafa menjelaskan segalanya kepada Kano, termasuk janji yang tidak dipenuhi oleh Kantan. Mendengar cerita itu, Kano pun mulai memikirkan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. "Mengapa kita tidak mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih damai?" ujar Kano dengan bijaksana. Kano kemudian mengumpulkan kulit-kulit buah yang berserakan di tanah. Dengan cekatan, ia melemparkan kulit-kulit buah tersebut ke arah Kantan. Kantan terkejut dan marah. Tanpa pikir panjang, Kantan pun membalas dengan melemparkan rambutan utuh ke arah Kano. Namun, Kano tidak marah. Sebaliknya, ia terus melemparkan kulit-kulit buah ke arah Kantan. Setiap kali Kano melempar buah ke arahnya, Kantan langsung membalasnya dengan buah. Kano tahu bahwa bekantan tersebut tidak akan pernah berubah. Hingga Kantan itu kehabisan buah untuk dilemparkan. Setelah itu, Kano mengambil buah-buahan yang dilempar oleh Kantan dan memberikannya kepada Rafa. "Rafat, inilah buah-buah yang seharusnya kamu terima," kata Kano sambil tersenyum. Melihat tindakan baik Kano, Rafa merasa senang dan bersyukur. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Kano. Rafa menikmati rambutan itu dengan hati senang. Kano dan Rafa lalu pergi meninggalkan Kantan yang masih tercengang merenungkan apa yang telah dilakukannya. Kantan belajar sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya jujur dan berbagi. Dan begitulah, Kano dengan kecerdikannya berhasil menyelesaikan pertengkaran di antara Kantan dan Rafa, membawa kedamaian kembali ke hutan yang indah itu.
sebuah hutan belantara, di antara pepohonan yang menjulang tinggi, terlihat makhluk bernama Kano, sang kancil. Selain cerdik, Kano adalah sosok yang bijaksana, juga rendah hati. Selalu mengagumi keindahan alam di sekelilingnya dengan penuh syukur. Di hutan yang sama, hiduplah merak bernama Gaya, yang terkenal dengan keangkuhannya. Dia senantiasa memamerkan bulu-bulunya yang indah dengan penuh kebanggaan, seolah-olah bulu tersebut adalah mahakarya terindah di hutan itu. Menurutnya, tidak ada makhluk lain di hutan itu yang lebih cantik darinya. Kano mendekati Gaya yang sedang memamerkan bulunya. Dia tersenyum sambil berbicara dengan lembut, "Hai Gaya, keindahanmu memang mempesona, namun ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luarnya saja." Gaya hanya tertawa dengan sombongnya, mengabaikan kata-kata Kano. Dia terus memamerkan keindahan bulunya. "Ah Kano, kau hanya iri padaku. Buluku adalah yang terindah di hutan ini." Gaya lalu meninggalkan Kano. Suatu hari, hujan deras mengguyur hutan. Daun-daun berguguran, dan angin kencang menerpa hutan dengan keras. Gaya, yang selalu bangga dengan keindahan bulunya, merasa panik ketika bulunya menjadi berantakan akibat hujan dan angin yang deras. Setelah hujan mereda, Gaya merasa sedih. Dia malu dan takut untuk menemui hewan-hewan lain di hutan, karena bulu-bulunya yang tadinya indah kini kusut dan tidak beraturan. Tampak Kano mendekatinya dan berkata, "Ayo Gaya, biarkan aku membantumu. Keindahanmu tidak hanya terletak pada bulu, tetapi juga di dalam hatimu." Dengan penuh kebaikan hati, Kano membersihkan bulu-bulu Gaya yang berantakan. Dengan setiap gerakan lembutnya, Kano juga memberikan nasihat kepada Gaya tentang pentingnya memiliki hati yang baik dan sifat yang sederhana. Gaya merasa terharu dengan bantuan dan nasihat Kano. Dia tersenyum pada Kano dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih Kano. Aku menyadari bahwa keindahan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari hati dan perilaku," ujar Gaya. Sejak peristiwa itu, Gaya tidak lagi sombong. Dia belajar untuk menghargai kebaikan hati hewan lain, termasuk Kano sang kancil yang bijaksana. Dan begitulah, kebaikan hati dan kesederhanaan Kano mengubah hati Gaya menjadi tidak angkuh lagi. Hutan pun kembali damai dengan kedamaian di antara semua makhluknya.
Di hutan yang penuh dengan warna-warni dan kehidupan, hiduplah seekor kancil mungil yang bernama Kano. Kano adalah kancil yang penuh dengan semangat petualangan dan selalu penasaran dengan keajaiban dunia di sekelilingnya. Suatu hari, ketika Kano sedang bermain-main di tepi sungai, dia melihat sebuah bunga cantik yang terapung di air. Bunga itu begitu cantik. Aku ingin mengambilnya. Kata Kano dalam hati. Dengan mata berbinar-binar, Kano mencoba meraih bunga itu tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Tapi sayangnya, aliran sungai terlalu kuat dan Kano terseret jauh dari rumahnya. Dia melewati hutan-hutan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tanpa tahu kemana arah yang dia tuju. Hingga akhirnya, Kano tiba di depan gerbang yang megah yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Inilah pintu masuk ke negeri Lamunan, tempat di mana impian menjadi kenyataan. Di dalam negeri Lamunan, Kano bertemu dengan makhluk-makhluk ajaib dan melihat keindahan yang tak terlukiskan. Dia bertemu dengan peri-peri berkilauan, burung-burung yang bisa berbicara, dan banyak lagi. Kano belajar banyak dari burung hantu bijaksana tentang arti impian dan keberanian. Kano bertanya, Aku tidak pernah tahu bahwa dunia ini begitu indah. Bagaimana aku bisa kembali ke rumahku? burung hantu berkata dengan lembut. Kembalilah ke rumah dengan hati penuh dengan keberanian dan keyakinan, Kano. Percayalah bahwa impianmu akan membawamu kembali ke tempat yang kau cintai. Dia menyadari bahwa impian adalah bagian dari hidup yang harus dikejar dengan tekad dan ketabahan. Kano mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya. Terima kasih atas semua yang kalian lakukan untukku. Aku akan merindukan kalian. Meskipun sangat menikmati petualangannya di tanah Lamunan, Kano mulai merasa rindu akan rumah dan teman-temannya di hutan. Dia menyadari bahwa ada kebahagiaan yang tak ternilai di dunia nyata. Ketika Kano kembali ke hutan, dia disambut dengan hangat oleh teman-temannya yang khawatir. Kano, kami khawatir padamu. Bagaimana petualanganmu? Kata temannya. Kano bercerita. Petualanganku sangat luar biasa, tetapi tidak ada tempat seperti rumah. Mereka senang melihatnya selamat kembali dan berbagi cerita tentang petualangannya di tanah Lamunan. Dari petualangan itu, Kano tidak pernah melupakan pengalaman indahnya di negeri Lamunan, tetapi dia juga belajar untuk menghargai kehidupan di dunia nyata. Dia terus menjalani kehidupannya dengan semangat petualangan dan impian yang tinggi. Tapi kali ini dengan lebih menghargai setiap momen yang dia miliki bersama teman-temannya di hutan. Dan begitulah kisah petualangan Kano. Kancil kecil yang penuh semangat, di mana dia belajar bahwa impian adalah indah. Tetapi kebahagiaan sejati dapat ditemukan di sekitar kita. Bersama orang-orang yang kita cintai.